Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya lagi ngajak anak saya jalan-jalan sore ya teman-teman. Karena kasihan juga anak saya bosen ya teman-teman kalau di dalam kos terus. Jadi supaya dia juga bisa lihat pemandangan, bisa merasakan udara sejuk gitu teman-teman. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi nggak begitu rame ya teman-teman, dan nggak terlalu banyak polusi juga teman-teman. Di sini kita lagi jalan-jalan santai, menikmati suasana sore teman-teman. Dan hari ini kita mau ke taman ya teman-teman. Di taman kita mau cari jajanan sambil makan, sambil kita bermain di taman ya teman-teman. Ini saya udah mulai mau nyebrang ya teman-teman. Ini tamannya udah deket. Kita lihat kiri kanan dulu ya teman-teman sebelum kita nyebrang. Dan alhamdulillah sekarang saya udah nyebrang. Itu saya lihat teh poci ya teman-teman. Ini udah langganan saya. Setiap saya pergi ke taman ini pasti saya beli teh ini teman-teman. Karena selain harganya murah, juga rasanya enak ya teman-teman, segar gitu. Saya lebih suka teh lemon ya teman-teman. Kalau teh lemon harganya enggak 3.000 ya teman-teman, di sini ada harganya. Kalau lemon tea itu 6.000 teman-teman. Tapi bagi saya kalau di Jakarta itu udah sangat-sangat terjangkau dan murah ya teman-teman. Karena di Jakarta kan teman-teman tahu sendiri semuanya serba mehong. Iya teman-teman, jadi di sini saya lagi pesen ya, lagi dibuatin sama mbaknya. Teman-teman tonton ya videonya sampai akhir, karena di video ini saya akan bercerita teman-teman tentang pengalaman saya selama jadi difabel. Pengalaman yang menurut saya cukup kurang enak ya teman-teman, waktu saya masih belum menikah. Jadi tonton terus ya teman-teman, jangan di skip videonya supaya kalian bisa tahu ceritanya. Teman, kita udah mau pulang ya, karena udah mau maghrib. Terus ya ramai juga sih, udah mau maghrib teman-teman, ini udah mau azan. Kita jalan pelan-pelan aja, santai, menikmati suasana sore hari. Mau beli bakso Malangnya udah pulang. Iya kan, bablas baksonya. Ini nggak begitu rame teman-teman, karena ini kan hari Minggu ya, jadi agak sepi jalanan. Coba kalau hari biasa itu rame banget teman-teman di sini. Nyebrang aja kesusahan. Itu deh, kalau tadi apaan di taman sana kan enak. Di sini kan jauh. Lumayan jauh ya teman-teman kalau dari kos-kosan kita ke sini tuh. Tadi saya juga nggak pakai tongkatnya, nggak pakai busa. Jadi kan kalau jalan jauh itu pakai tongkat itu pasti ketiaknya lecet ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai rumah. Nih teman-teman. Anakku ngeyel banget ya, tadi suruh main di taman yang deket aja nggak mau. Oh, di sini berisik teman-teman, lagi nyalain air, mungkin airnya habis. Aku lewat belakang ya, jadi agak berisik. Di sini anginnya lagi kenceng banget. Anginnya lagi kenceng ya teman-teman. Tapi gerah banget juga sih. Ini kita udah sampai kos. Gelap. Kita masuk ya teman-teman nih. Kita udah sampai kos, ini kos-kosan kita. Oke teman-teman, kita udah di dalam kos, udah di dalam kamar. Oh ya teman-teman, aku ada sedikit cerita ya.
berbagi cerita sama kalian, pengalaman aku. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya teman-teman. Jadi dulu aku itu teman-teman waktu masih belum menikah ya, jadi awal-awal aku kerja dulu, aku dulu kerja di modiste di sebuah butik ya teman-teman. Dulu pemilik butiknya pun difabel sama seperti aku, beliau juga polio, tapi kalau beliau itu polionya 2 kaki ya teman-teman. Jadi kan dulu saya kerja di Jogja, ikut beliau itu sampai berapa tahun ya, hampir 4 tahun ya teman-teman. Jadi kan rumah beliau itu di Surabaya ya teman-teman, tapi karena usahanya beliau itu di Jogja, jadi pindahlah bos aku itu ke Jogja teman-teman. Otomatis dia beli rumah, dan rumahnya itu belum ada isi apa-apanya dong teman-teman. Dan sore harinya itu bosku ngajak aku ya sekitar jam 1-an lah, siang lah ya teman-teman, ngajak aku itu ke toko elektronik ya teman-teman, untuk beli alat-alat elektronik untuk isi rumahnya. Akhirnya aku pergi tuh sama bos aku ke toko elektronik ya teman-teman. Pas kita lagi jalan nih teman-teman, kita udah sampai toko itu ya teman-teman. Kita mau milih, dan toko itu rame banget teman-teman, pengunjungnya banyak banget, dan mereka itu lagi sibuk, pokoknya pelayannya juga sibuk melayani orang-orang gitu ya teman-teman. Dan di situ juga ada pemilik toko tersebut ya teman-teman. Jadi pas kita masuk nih teman-teman ke toko tersebut, si pemilik toko itu udah ngeliatin kita gitu loh teman-teman, udah ngeliatin kita. Posisi saya itu dulu belum nggak pakai tongkat ya teman-teman, dulu saya pakai bris, dan bos saya pakai 2 tongkat gitu. Terus si kokoh-kokoh itu yang punya itu teman-teman, yang punya toko, bilang ke karyawannya, nggak tahu bisikin apa gitu. Terus tiba-tiba karyawannya itu teman-teman, itu saya bener-bener shock dan kaget banget ya. Karyawannya itu ngasih saya uang 500 perak ya teman-teman sama saya kaget. Terus saya bilang, ini uang untuk apa ya mas, kok saya dikasih uang gitu. Iya udah sana pergi gitu. Otomatis mereka nganggap kita sebagai pengemis dong teman-teman. Di situ bos aku marah banget teman-teman, dan teriak sampai semua pengunjung yang ada di situ ngelihat ke kita semua. Terus aku teriak, saya di sini bukan pengemis, saya di sini mau beli barang, bukan mau ngemis gitu. Terus akhirnya si pemilik itu datang, minta maaf, katanya minta maaf atas ketidaksopanan karyawan saya. Padahal itu kan kita udah lihat dari awalnya juga ya, beliau itu membisiki karyawannya untuk kayaknya untuk ngasih uang atau untuk nyuruh kita pergi gitu teman-teman. Di situ kita kaget banget dan shock banget. Bos aku marah banget teman-teman, dan gak jadi beli elektronik di toko itu. Di sini bisa jadi buat pembelajaran buat kita ya teman-teman. Ya mungkin banyak ya, nggak banyak, sebagian besar ya, banyak disabilitas yang suka minta-minta, atau iyalah suka minta-minta seperti itu. Tapi kan tidak semua disabilitas seperti itu ya teman-teman. Dan di sini penampilan kita pun rapi, bawa tas teman-teman, kita mau shopping, kita mau beli barang elektronik, tapi penyambutannya seperti itu. Pembelajarannya dari sini itu ya, kita itu tidak boleh menilai seseorang dari penampilan gitu loh teman-teman, dari fisik gitu, karena tidak semua difabel ya, mungkin ada sebagian difabel yang seperti itu ya. Buat teman-teman difabel ya, buat pembelajaran juga buat kita, selama kita masih mampu bekerja, bisa melakukan pekerjaan itu, kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai minta-minta ya teman-teman. Karena kita walaupun bekerja dengan penghasilan sedikit, itu lebih membuat diri kita itu bangga gitu teman-teman, lebih membuat diri kita merasa berharga gitu loh teman-teman, kalau kita bekerja keras, bekerja dengan kemampuan kita gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit cerita dari pengalaman saya ya teman-teman. Semoga cerita saya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, menjadi lebih baik lagi dan lebih menghargai orang lagi gitu ya teman-teman. Semoga cerita saya bermanfaat.
Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih yang udah dukung channel kita. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share dan subscribe. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.